Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masim Basuki dari Prodi Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Kali ini saya akan presentasi tugas dari kuliah terkait efektivitas implementasi hukum internasional terhadap sengketa antar negara. Pembahasan masalah penyelesaian sengketa antar negara merupakan salah satu isu paling kompleks dalam hukum internasional, di mana prinsip kedaulatan negara seringkali berbenturan dengan kewajiban hukum internasional, di mana prinsip kedaulatan negara seringkali berbenturan dengan kewajiban hukum internasional. Meskipun Piagam PBB pasal 2 ayat 3 menegaskan bahwa sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Masalah efektivitas hukum internasional bukanlah pada kualitas aturannya, melainkan pada kemauan politik negara untuk tunduk pada prosedur yang memihak. Oleh karena itu, hukum internasional dalam penyelesaian sengketa beroperasi di area abu-abu antara kepatuhan hukum dan kepentingan nasional. Tujuan presentasi terkait efektivitas implementasi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara. Tujuannya adalah menganalisis, mengevaluasi, dan mendiskusikan sejauh mana mekanisme hukum internasional mampu menyelesaikan konflik secara damai, berkeadilan, dan mencegah eskalasi kekerasan antar negara. Presentasi ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran hukum internasional sebagai alat untuk mencapai perdamaian dan keadilan global. Semoga dengan presentasi ini diharapkan bisa sama-sama memahami bagaimana cara hukum internasional ini menyelesaikan sengketa yang ada di antara negara-negara. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf mungkin di dalam presentasi saya sampaikan kurang berkenan dan juga ada kesalahan di dalam penyampaian. Mohon dimaafkan karena memang ini menjadi tugas saya memberikan presentasi sebagai tugas kuliah. Selanjutnya, efektivitas hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara memiliki relevansi yang sangat tinggi dan krusial, terutama di tengah dinamika geopolitik global saat ini. Hukum internasional berperan penting dalam mengatur perilaku negara dan menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik demi memelihara perdamaian dunia. Itulah kenapa hukum internasional ini seharusnya efektif di dalam penyelesaian sengketa antar
negara, karena memang memberikan kerangka yang jelas terkait penyelesaian sengketa yang ada di antara negara-negara. Implementasi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara efektif dalam mencegah eskalasi konflik melalui mekanisme damai seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan hukum internasional. Namun, efektivitasnya terhambat oleh kurangnya kekuatan koersif, tantangan kepatuhan negara, dinamika politik, dan resistensi lokal. Hukum internasional menyediakan kerangka kerja penting untuk menjaga perdamaian dan kedaulatan. Namun, implementasi praktisnya memerlukan penguatan kerjasama, transparansi, serta solusi komprehensif untuk mengatasi hambatan politik dan sosial. Jadi memang di dalam penegakan hukum internasional ini ada beberapa tantangan yang memang menjadi yang problem dalam penegakan hukum internasional. Tata cara dalam menegakkan hukum mekanisme dalam penyelesaian sengketa antar negara di dalam hukum internasional itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara damai. Mekanisme penyelesaian sengketa antar negara dengan cara damai dibagi dalam dua jalur. Yang pertama, penyelesaian sengketa antar negara dengan jalur non-hukum. Yang kedua, penyelesaian sengketa antar negara dengan jalur hukum. Di dalam jalur non-hukum, penyelesaian sengketa dengan jalur non-hukum ini itu dikenal dengan beberapa cara, ya, dengan cara diplomatik seperti mediasi, jasa baik, negosiasi, dan juga konsiliasi. Jadi jalur non-hukum ini bagaimana negara ini menyelesaikan dengan cara bernegosiasi agar tidak terjadi hal-hal yang di luar dari keinginan semua negara. Dan yang kedua yaitu penyelesaian sengketa dengan jalur hukum. Jadi penyelesaian sengketa antar negara dengan jalur hukum ini ya meliputi arbitrase dan pengadilan internasional. Jadi itu yang menjadi solusi dan cara bagaimana hubungan internasional ini, hukum internasional ini mengatur bagaimana sengketa itu bisa diselesaikan. Yang pertama dengan jalur non-hukum dan juga dengan jalur hukum. Jadi tinggal bagaimana negara-negara ini berperilaku ketika taat dengan aturan yang ada di dalam hukum internasional. Tantangannya implementasi relevansi hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Satu, yang pertama adalah kepatuhan negara berperan penting dalam menegakkan aturan hukum internasional agar berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Tetapi
dalam kenyataannya kepatuhan negara ini yang menjadi problem karena tidak adanya kekuatan korsif yang kuat membuat kepatuhan bergantung kepada kemauan politik negara. Yang kedua adalah dinamika politik dan domestik, resistensi masyarakat lokal dan politik dalam negeri bisa menghambat putusan dari hukum internasional. Yang ketiga, keterbatasan yurisdiksi pengadilan internasional seringkali tergantung pada persetujuan para pihak. Dan yang keempat adalah netralitas. Netralitas ini penting bagi negara-negara yang menjadi mediator untuk mencapai kesepakatan. Tapi netralitas ini sulit ditemukan di pihak ketiga yang benar-benar netral untuk melakukan mediasi. Dalam hal implementasi efektivitas hukum internasional dalam penyelesaian antar negara, ya kita kasih contoh satu hal, yaitu contoh kasus Bakassi di Kamerun, Nigeria, bahwasanya pengadilan internasional berhasil menyelesaikan sengketa perbatasan, menunjukkan solusi hukum yang mengikat meskipun implementasinya menantang karena resistensi lokal. Jadi peran dan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa antar negara ini penting, tergantung bagaimana negara itu yang bersengketa. Karena lagi-lagi tantangan implementasi efektivitas hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara lagi-lagi dipengaruhi oleh negara yang bersengketa. Karena apa? Yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya yang menjadi kunci utama adalah kepatuhan negara. Terus dan juga dinamika politik dari negara tersebut, juga netralitas dari pihak ketiga yang menjadi mediatornya. Secara keseluruhan, hukum internasional adalah alat vital untuk menjaga perdamaian dan juga keadilan di dalam hukum internasional. Namun, efektivitasnya adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang memerlukan lebih dari sekedar hukum, yaitu komitmen politik dan juga kepatuhan negara. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya, menjadi suatu hal yang mungkin bisa bermanfaat buat kita semua, bahwasanya memang hukum internasional ini harus bisa dijalankan dengan baik agar kehidupan hubungan antara negara ini berjalan dengan baik. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.